Dan pemirsa sudah tersambung pula melalui saluran Skype, ada pengamat media sosial Enda Nasution. Selamat siang, Mas Enda. Selamat siang, Mas Ade. Ya, Mas Enda, bagaimana Anda merespon atau respon Anda terhadap riuh rendah apa yang terjadi di media sosial pasca pertemuan kemarin di MRT, Mas Enda? Ya, sama-sama menyambut baik ya, sebuah pertemuan yang simbolik di MRT sebagai sebuah simbol kemajuan Jakarta dan Indonesia. Lalu kemudian tentunya Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang kemarin sudah berkontestasi akhirnya memang sama-sama melihat bahwa kontestasi sudah selesai. Lalu kemudian ya saatnya kita menuju ke depan. Ada yang bilang 01 tambah 02 sama dengan 03 Persatuan Indonesia katanya sekarang. Oke, Mas Enda, apakah sontak juga telah menghentikan kegaduhan di media sosial yang selama bertahun-tahun ini terjadi, polarisasi yang selama ini terjadi, atau justru jangan-jangan ada spesies baru nih, bukan hanya cebong dan kampret karena katanya sudah nggak ada kalau kata Pak Jokowi? Ya, harapan kita sama-sama begitu ya, tapi ya sama namanya juga netizen ya, selalu tentunya akan ada orang yang tetap merasa tidak puas dengan hasil kontestasi kemarin, walaupun sebenarnya semua jalur hukum sudah ditempuh, lalu kemudian juga pertemuan sudah terjadi. Jadi memang ada juga kemarin ada video viral yang beredar, ada yang pendukung Prabowo yang tidak setuju, lalu ada komentar-komentar yang masih negatif terhadap dari pendukungnya Pak Prabowo sendiri. Jadi saya sih melihat kita semua sekarang sedang dalam proses sama-sama dewasa, terutama di media sosial ya, karena media sosial ini memang agak unik. Kita tidak langsung bertatap muka langsung dengan lawan bicara kita. Jadi kadang-kadang ada orang yang suka kebablasan untuk menekankan poinnya dia menggunakan kata kasar yang harus saling makin kasar dan atau makin keras gitu. Jadi tapi mudah-mudahan ke depan tidak berani. Baik. Mas Enda, dalam pantauan Anda sendiri setelah pertemuan kemarin, apakah sontak terjadi tidak ada lagi kegaduhan di media sosial terkait politik ini? Apakah signifikan atau tidak menurut Anda? Kemarin yang pasti ada reaksi yang lumayan besar ya, karena juga diliput semua media, lalu kemudian reaksi netizen di Twitter, di Facebook semua merespon. Sebagian tentunya semua merasakan kelelahan yang sudah 1 tahun lebih ini mungkin terjadi, sudah selesai. Sudah saatnya kita membangun Indonesia kembali bersama-sama. Tapi ya itu tadi, reaksi negatif pasti tetap akan selalu ada. Walaupun memang tidak sebesar kemarin ya, ketika sama-sama yang masih terjadi seolah-olah ada sesuatu yang belum selesai gitu. Tapi dengan pertemuan kemarin, saya sih berharap mayoritas masyarakat Indonesia sudah bisa menerima bahwa kontestasi sudah selesai, saatnya kita membangun Indonesia bersama-sama. NKRI tetap menjadi satu-satunya pegangan kita bersama. Baik, Mas Enda Nasution, terima kasih telah bergabung bersama kami melalui Skype di Metro Siang. Kita kembali ke Kang Gun Gun. Kang Gun Gun, selain masalah efektivitas, saya juga ingin bertanya, sebetulnya saat ini politik Indonesia sedang dalam titik apa setelah terjadi polarisasi yang begitu keras, lalu kemudian juga sepertinya cair kemarin di MRT, sekarang ada di titik apa? Menurut saya ada penurunan tensi ya, dan mudah-mudahan terus membaik, terus mengarah ke positif dalam konteks demokrasi itu semakin konsolidatif. Artinya ya semua pihak itu tetap memaknai pemilu itu justru sebagai proses sirkulasi elit 5 tahunan yang harus biasa kita hadapi. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Jangan kemudian dibawa-bawa, ditarik-tarik pada ideologisasi berlebihan sehingga kemudian mengakibatkan konflik yang harusnya realistis menjadi non-realistis begitu. Jadi saya sih berasumsi begini, dengan pertemuan kemarin itu memang simbolik. Dan kenapa di public area ada bacaan lain juga bahwa ini belum tentu menyimbolkan masuknya Gerindra atau masuknya kubunya Pak Prabowo dalam pembentukan pemerintahan. Ya, karena satu di tempat netral, yang kedua nggak mungkin dong ngomongin koalisi di area yang sangat terbuka seperti itu. Lain halnya interpretasi publik mungkin kalau pertemuannya itu di istana atau pertemuannya itu di rumah Pak Prabowo. Itu bisa saja ada interpretasi-interpretasi itu. Nah ini juga bagus tuh, jadi bahwa benar-benar pertemuan kemarin itu didedikasikan
untuk halayak luas, Untuk gitu. perdamaian. Untuk perdamaian, bukan untuk sekedar power sharing gitu. Itu titik. Karena rekonsiliasi bukan Bagi saya, power sharing begitu ya. Bagusnya pesan kemarin di situ gitu. Jadi ada political message yang eksplisit dan implisit. Jadi eksplisitnya adalah tidak ada lagi 01, 02, Garuda gitu, Pancasila, Persatuan Indonesia. Pak Prabowo menyambutnya juga bahwa kita adalah patriot, merah putih. Ini kata-kata diksi-diksi simbolik yang mendorong dari polarisasi itu ke identitas bersama, yaitu warga bangsa Indonesia. Itu menurut saya sekarang berarti posisi politik kita sedang dalam tensi yang sudah menurun drastis begitu ya. Tapi Kang Gun-Gun, kalau saya lihat di sosial media, saya baca begitu banyak sekali juga pengikut dari Pak Prabowo kemudian memberikan cacian makian, kemudian sangat menyesalkan apa yang terjadi kemarin. Apakah kemudian akan terjadi penurunan terhadap dukungan atau bagaimana menurut Anda? Sosmed itu tidak seluruhnya merepresentasikan juga kuantitas seberapa banyak misalnya pendukung Pak Prabowo yang tidak menerima gitu ya. Cuitan-cuitan itu bisa jadi memang sepertinya berlimpah, tetapi kita bisa lihat yang paling sahih itu nanti ukurannya adalah uji persepsi. Misalnya bisa aja riset setelah ini ya. Apakah misalnya basis konstituen Pak Prabowo itu tidak suka misalnya dengan pertemuan kemarin. Nah itu menjadi penting tuh, menarik untuk dikaji ya, untuk lanjutannya. Tetapi bagi saya bukan itu lanjutan untuk ke depan, peta politik ke depan? Iya, peta politik ke depan kan selalu memerlukan studi-studi ya. Contoh paling sahih adalah riset persepsi, misalnya riset opini publik. Kan nggak bisa kuasi statistical sense, sepertinya, kayaknya gitu. Nggak bisa seperti itu. Harus kemudian harus terhitung. Terukur gitu ya. Tetapi bukan itu sih menurut saya yang penting untuk kita bincang. Mempertemukan goodwill, mempertemukan respect, mempertemukan understanding. Jadi 3 kata kunci yang penting dalam rekonsiliasi, itu menurut saya kemarin terwadahi. Gitu. Misalnya ada respect, saling menghargai, ada goodwill, ada niat baik untuk jumpa. Jumpanya udah susah loh. Dan understanding memang tidak mudah. Tadi kita sempat singgung peta politik ke depan. Ini terakhir Kang Gun-Gun, peta negara kita ke depan mau jadi apa? Kan nanti malam nanti sore akan ada pidato visi Indonesia. Apa yang harusnya ada di dalam menindaklanjuti pertemuan kemarin di MRT, apa yang kemudian harus terwadahi di dalam pidato tersebut? Menurut saya 3 hal sih yang harus diwadahi dari statementnya. Pertama, nanti visi Indonesia itu harus menunjukkan political will pemerintahan Pak Jokowi 5 tahun ke depan. Ini akan seperti apa, sehingga publik bisa mulai meraba-raba arah pemerintahan Jokowi periode kedua. Yang kedua, bagaimana komitmen untuk membangun efektivitas dan efisiensi pemerintahan, ya. Bahwa saya selalu menginginkan ada pemerintahan yang proporsional, tidak terlalu gemuk, gitu ya, dan juga mungkin tidak di bawah angka psikopolitis 50% dukungan di DPR. Dengan sekarang 61% itu menurut saya sudah memadai untuk konfigurasi kekuatan politik di DPR. Tetapi nanti malam mungkin juga kita bisa melihat seperti apa konfigurasi yang diinginkan Pak Jokowi ke depan dalam membentuk efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Lihat simbol-simbol apa lagi. Dan yang terakhir itu menurut saya harus ada secara formal juga pernyataan atau ajakan lebih tepatnya untuk membangun Indonesia secara bersama-sama. Karena bagaimanapun Indonesia tidak bisa berdiri tegak, pemerintahan tidak bisa berjalan optimal tanpa melibatkan seluruh stakeholder demokrasi, termasuk para pendukung Pak Prabowo. Jangan lupa pendukung Pak Prabowo itu 44,5% hasil perolehan suara di pemilu 2019. Artinya jumlahnya juga signifikan, sehingga tidak mungkin membangun Indonesia hanya dari pendukung 01. Gitu. Membangun dalam artian membangun bersama ataupun mengawasi sebagai oposisi begitu ya, itu juga penting begitu ya Kang Gun-Gun ya. Kekuatan penyeimbang adalah hal yang niscaya adanya dalam membangun konsolidasi demokrasi. Terima kasih Kang Gun-Gun Herianto telah sharing analisa bersama kami di Metro Siang.